Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan media pembelajaran yang kami buat, yaitu beruang atau bermain peluang dalam mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika yang dosen pengampunya yaitu Bapak Devi Ardianugraha, Magister Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Sadia dengan 3 digit NPM terakhir 088. Selanjutnya, perkenalkan, saya Muhammad Fajar Darwadin dengan 3 digit NPM terakhir 090. Perkenalkan, saya Najwa Nawaliya dengan 3 digit NPM terakhir 096. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Mulyadi dengan 3 digit NPM terakhir 102. Selamat menyaksikan. Ini akan menjelaskan mengenai fungsi atau kegunaan dari media pembelajaran bermain peluang ini. Nah, media pembelajaran bermain peluang ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep peluang dan memvisualisasikan secara langsung rumus dalam sebuah peluang. Nah, media pembelajaran ini digunakan untuk mencoba materi peluang yang bertujuan untuk mengetahui peluang dari suatu kejadian. Nah, biasanya materi ini atau alat ini bisa diterapkan di jenjang SMA. Nah, pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai ruang sampel serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian pada percobaan sederhana. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga peluang ini, yang pertama ada alatnya. Yang pertama itu ada gunting, cutter, lem tembak, dan garis. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada karton, kardus, infrared, terus lem bola pingpong, cetak akrilik, dan pensil. Dan yang terakhir itu kertas untuk memotong label. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari media pembelajaran beruang atau bermain peluang. Yang pertama itu siapkan infrared, itu yang putih ini. Terus kita potong kardus menjadi 2 bagian seukuran dengan 75 dikalikan dengan 10 cm. Lalu kita lapisi dengan karton. Selanjutnya kita potong juga kardus untuk bagian alasnya yang berukuran 50 dikalikan dengan 10 cm. Lalu kita lapisi lagi dengan karton. Nah, setelah kita memiliki sisi-sisi dan alasnya, maka kita bisa langsung rekatkan pada infrared dengan lem tembak. Selanjutnya kita membuat balok ini sebanyak 14 buah menggunakan kardus. Lalu kita lapisi dengan cat dan juga di depannya menggunakan karton. Setelah kita membuat 14, lalu bisa direkatkan ke dalam infrared berbentuk segitiga Pascal. Selanjutnya kita potong kardus berukuran 20 dikalikan 10 cm untuk sekali ini sebanyak 5 buah. Lalu kita lapisi menggunakan karton lagi. Setelah itu kita rekatkan ke infrared. Nah, langkah terakhir itu kita tinggal tambahkan label nama dan juga label karya pada segitiga Pascal ini ke infrared. Untuk selanjutnya yaitu cara penggunaan dari media pembelajaran beruang. Nah, yang pertama kita itu buat celahnya itu menjadi segitiga Pascal. Nah, celah pertama kita sebut dengan A, celah kedua dari kiri kita sebut dengan B1, B2, celah dari ketiga dari kiri C1, C2, C3, celah keempat dari kiri D1, D2, D3, dan D4. Kemudian ini untuk lintasannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, dengan garis terakhir. Ya. Nah, selanjutnya peluang bola melewati C1 dan C3 yaitu 1, sedangkan peluang bola melewati C2 yaitu 2. Nah, selanjutnya untuk peluang bola melewati D1 dan D4 yaitu 1, sedangkan peluang bola untuk melewati celah D2 dan D3 yaitu 3. Oke,
setelah kita mengetahui nama-nama dari celah-celahnya, kita akan mencari peluang bola melewati celah D3 atau yang kita bisa sebut dengan celah itu A untuk mensubstitusikan rumus. Nah, kita tahu juga bahwa rumus yang bisa dikeluar yaitu PA sampai dengan NA per MS. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan bola dari celah A menuju D3. Kita kan sudah tahu ya bahwa peluang bola melewati D3 itu adalah 3. Nah, sehingga kita tulis 3 per, nah kita juga bisa hitung nih NS-nya berapa. D1 itu peluangnya 1, D2 3, D3 3, D4 1. jadi totalnya adalah 8. Jadi NS-nya itu 8. Nah, jadi peluang bola melewati celah D3 yaitu 3 per 8. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi harapan dari A. Nah, rumus ini digunakan ketika kita melakukan percobaan lebih dari 1 kali. Nah, kita juga tahu nih, rumus dari frekuensi harapan A itu sama dengan N dikali NA per NS. Nah, N ini merupakan banyaknya kita melakukan percobaan. Nah, NA per NS ini kita tahu bahwa peluang A, sehingga rumusnya menjadi N dikali peluang A. Sekarang kita akan coba memberikan bola dari celah A, kemudian kita melihat untuk menuju celah D3 ini kita akan melakukan beberapa kali percobaan menggembalikan bola. Nah, pada percobaan yang pertama kita menggembalikan bola dari A dan jatuhnya ke melalui D2. Nah, berarti kan kita belum memenuhi keinginan kita untuk bola jatuh ke D3, sehingga kita melakukan percobaan lagi. Nah, pada percobaan kedua kita percobaannya sudah memenuhi, yaitu jatuh pada D3, sehingga kita masukkan ke rumus berapa kali percobaan kita 2, dan peluang dari A itu 3 per 8, sehingga hasilnya 6 per 8, atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4, sehingga frekuensi harapan bola untuk melalui D3 yaitu 3 per 4. Oke, selanjutnya kita akan cari frekuensi relatif dari A, di mana rumusnya itu NA per N, di mana NA itu merupakan banyaknya peluang bola melewati dari celah-celah ini, yang dimana tadi sudah disebutkan di awal ya. Kemudian N ini banyaknya kita melakukan percobaan. Nah, kemudian kita akan mencari nih frekuensi relatif A, di mana A itu kita sudah tahu nih bahwa A itu D3 misalnya. Oke, sekarang kita akan menggelindingkan bola dari atas, dari A. Nah, pada percobaan pertama bola jatuh di D4 atau pada lintasan keempat, kemudian pada percobaan kedua bola jatuh di D3 jadi pada lintasan ketiga, sehingga hasilnya NA-nya pada D3 ini peluangnya adalah 3. Jadi kita tuliskan 3, banyak percobaan kita melakukan sebanyak 2 kali per 2, sehingga frekuensi relatif A yaitu 3 per 2. Sekian pemaparan dan percobaan media pembelajaran yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.